Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufan, asal dari SMPN 3W1 Atar. Hari ini tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan melakukan kegiatan pengambilan video UKIN guna untuk memenuhi tugas PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Tadulako tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, apa kabar kalian hari ini? Baik. Tadi sudah sarapan? Sudah siap mengikuti pembelajaran? Siap. Mana semangatnya? Ya, sebelum kita memulai pelajaran, sebagai umat yang beragama, ada baiknya kita untuk memulai dengan doa dan juga menutup dengan doa. Untuk mengawali pembelajaran kita, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebagai makhluk yang menganut kepercayaan dan agama, marilah kita sama-sama untuk senantiasa bersyukur atas rahmat, terutama rahmat kesempatan, rahmat umur, sehingga kita dapat bertemu dalam pembelajaran kali ini. Ya, sekarang kita lanjut. Adapun sebagai bentuk cinta tanah air kita, marilah kita sama-sama untuk menyanyikan salah satu lagu wajib Indonesia Raya. Kepada anak-anak sekalian, Bapak minta untuk berdiri. Silakan berdiri semua. Ya, sebelum kita melanjut untuk kegiatan belajar kita, sekarang Bapak absen satu-satu, Bapak panggil nama, nanti kalian tunjuk tangan, bilang hadir, gitu ya? Lika, Fitriani, Nur Aziza, Nini, Hadir Pak. Nurmala. Ya, silakan cek kebersihan kelasnya. Sebelum kita lanjut kegiatan, pungut sampah di bawah kolom meja, silakan. Pungut sampah. Pungut. Buang di luar. Cepat, buang di luar. 1, 2, 3. Maka kita harus menjaga kesehatan. Itu pentingnya. Karena kata pepatah, kembali saya ulang, kata pepatah, di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Itu yang selalu diingat. Ya, diharapkan kepada kalian semua untuk selalu semangat, tetap semangat dalam mengikuti setiap mata pelajaran apapun, kegiatan belajar apapun. Selama itu adalah kegiatan positif dan bermanfaat, maka kalian harus tetap bersemangat. Materi kita terakhir kemarin apa? Lari jarak pendek. Apa saja yang kita pelajari di lari jarak pendek? Cara start. Ada berapa macam kemarin? Oke, ada 3 ya.
materi kita terakhir adalah lari jarak pendek. Kemudian cara memasuki garis finish ada berapa? 3. Yang pertama, menundukkan kepala, kemudian membusungkan dada. Kemudian yang terakhir tidak mengubah. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan mempelajari tentang tolak peluru. Sebelum kita bahas lebih jauh, apa yang kalian ketahui tentang tolak peluru? Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga menembak dalam atletik di mana sang atlet akan melempar sebuah bola besi sejauh mungkin dari garis start menuju titik pada. Oke. Kemudian selain dari itu, cara pegang peluru kalian sudah tahu? Ada berapa macam? 3. Yang pertama. Nah, terus yang kedua. Oke. Kemudian cara yang kedua. Oke. Cara yang ketiga. Oke, tepuk tangan untuk 3. Ya, perlu Bapak sampaikan ada beberapa hal yang penting yang perlu kalian perhatikan selama kalian mengikuti proses belajar pada pertemuan ini. Yang pertama yang berkaitan dengan penilaian, ada 3 macam. Yang pertama penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian keterampilan, dan yang terakhir yang paling penting tidak kalah penting yaitu penilaian sikap. Maka Bapak minta kepada kalian untuk menjaga sikap selama mengikuti proses belajar. Bisa dipahami? Nah, kemudian model pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah problem based learning. Apa itu problem based learning? Problem based learning itu adalah pembelajaran yang nantinya kalian akan disuguhkan berupa pertanyaan ataupun permasalahan, kemudian kalian cari solusi berdasarkan hasil pengamatan kalian, hasil analisis kalian, gitu ya, yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran pada materi tolak peluru, yaitu yang pertama setelah kalian melalui proses belajar, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam olahraga tolak peluru. Kemudian yang selanjutnya kalian mampu mengklasifikasi dan juga menjelaskan terkait awalan, cara menolak, gerakan menolak, kemudian juga gerakan akhir dalam tolak peluru. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Silakan. Sikap akhirnya kaki yang berada di samping kanan kita ini, yang sejajar dengan peluru, itu nanti dipindahkan ke depan. Begitu di akhir pindahkan ke depan. Ini tujuannya untuk menjaga keseimbangan, biar tidak jatuh atau melewati lingkaran batasnya. Ya, hasil pengamatan kalian dalam video ini nanti setelah kalian catat hal-hal yang penting, kemudian permasalahan atau pertanyaan, ya. Setelah kalian catat ini, kalian akan dibentuk menjadi 3 kelompok. Kalian akan dibentuk menjadi 3 kelompok, kemudian satu persatu dalam kelompok itu akan melakukan presentasi.
Ketua kelompok 1 Dida, ketua kelompok 2 Ainul Ija, ketua kelompok 3 silakan didiskusikan berdasarkan hasil pengamatan kalian tadi. Baik awalannya, kemudian cara menolak, kemudian gerakan pada saat melakukan tolakan, dan juga gerakan akhir. Ya, silakan untuk kelompok yang melakukan presentasi pertama. Kelompok berapa? Kelompok 2, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga melempar dalam atletik, di mana seorang atlet akan melempar sebuah bola besi sejauh mungkin dari garis start. Sejarah tolak peluru. Tolak peluru merupakan olahraga yang telah ada sejak zaman Yunani kuno. Hanya saja pada waktu itu, bentuk dan tata cara olahraga ini tentu saja berbeda. Menurut rumor, pada waktu itu olahraga tolak peluru bernama lempar beban. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriati. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Tolak peluru adalah cabang olahraga melempar dalam atletik, di mana sang atlet akan melempar sebuah bola besi sejauh mungkin dari garis start. Tolak peluru merupakan olahraga yang telah ada sejak zaman Yunani. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelas pimpin teman-temannya untuk berbaris duluan. Silakan, keluar. Silakan rentangkan tangan. Tegap gerak, hadap kanan gerak. Rentangkan tangan gerak. Tegap. Ke bawah. Samping, kiri. Kanan. Gantian 2 kali kiri, 2 kali kanan di atas. Gerakan mulai. 2, 3. Putar ke bawah 8 kali, putar ke belakang 8 kali. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulang. Putar ke depan 8 kali, putar ke belakang 8 kali. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang belakang. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Tangan di pinggang, 2 kali putar badan ke kiri, 2 kali kanan. Gerakan mulai. 1, 2. Sekarang tangan lurus ke depan, tangan di pinggang. Gerakan mulai. Sudah. Perhatikan. Ya, sekarang berdasarkan kelompok tadi kalian akan melakukan presentasi satu persatu. Ada perwakilan dalam satu kelompok itu untuk menunjukkan bagaimana cara melakukan tolak peluru gaya menyamping. Ya. Bapak berikan contoh satu kali, beberapa kali. Kalian perhatikan baik-baik, nanti setelah ini kalian akan mempresentasikan atau menunjuk salah satu temannya untuk
melakukan apa? Tolak peluru. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang kalian perhatikan, mundur. Ya, coba perhatikan. Kalian bebas memilih dari 3 cara memegang peluru itu. Ya, baik itu cara memegang dengan 3 jari di belakang, 4 jari di belakang, ataupun memegang dengan genggam dengan 5-5-nya, 5 jari. Nah, kemudian untuk gayanya kalian harus menggunakan gaya ortodoks atau gaya menyampingi sektor lemparan. Ini adalah sektor lemparan. Kemudian jika peluru ini jatuh di luar daripada sektor lemparan sebanyak 3 kali berturut-turut, maka lemparannya tidak sah. Begitu aturannya. Kemudian apabila kalian di gerakan akhir melewati pembatas ini, lingkaran ini sebanyak 3 kali juga, ataupun digabung dengan tolakan yang berada di luar sektor lemparan, maka akan dianggap tidak sah atau didiskualifikasi. Sudah bisa dipahami? Bisa. Ya, sekarang perhatikan contoh gerakan tolak dengan gaya ortodoks, gaya menyamping. Coba perhatikan. Perhatikan. Nih, ya. Kemudian tolak setinggi 40 derajat. Saya ulangi. Diletakkan di samping leher. Ya. Ini boleh bantu pegang supaya pelurunya tidak jatuh. Oh. Ya. Kalian harus jaga keseimbangan di sini, nggak boleh melewati garis. Sudah bisa dipahami? Oke, ambil pelurunya. Ya, sekarang dalam satu kelompok kalian tunjukkan satu persatu bagaimana cara melakukan gerak tolak peluru gaya menyamping atau ortodoks. Oke, silakan mulai dari kelompok berapa dulu? Kelompok 1, silakan kelompok 1. Coba kelompok lain diperhatikan. Coba koreksi jika terjadi kesalahan. Lompat dulu, ambil. Cepat. Sekarang saya ulangi sekali lagi biar lebih jelas. Coba lihat, perhatikan. Ingat, diganti langkahnya dulu. Ya, nah silakan. Ya, perwakilan kelompok 1 silakan. Ya, jadi mana kelompok 1? Awas. Rada bara weki anu kok jani anu. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Ayo, kelompok 2. Ayo, silakan. Iya, sekali lagi. Coba kelompok lain, apa yang terjadi? Apa kesalahannya? Salah awalan pada saat menolak, terlalu jauh dari leher. Harus tetap menempel di leher. Ayo, coba. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok terakhir, silakan. Perwakilan yang laki-laki lagi dong. Baik, oke. Saya tolak. Sana. Ini deh. Berdiri di pinggir, ya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dia naik di mak.
Kembali saya ingatkan kepada kalian bahwa cara memegang itu ada 3. Ya. Kemudian cara menolak itu setinggi 40 derajat. Ingat. Kemudian jangan sampai keluar dari lingkaran. Ya. Kemudian di gerakan akhir kalian harus menjaga keseimbangan di sini. Jangan sampai keluar dari batasnya. Coba saya ulangi. Coba diperhatikan. Diangkat dulu. Simpan atau letakkan di samping leher. Tetap mepet di leher. Kemudian bantu pegang di sini supaya tidak jatuh. Nunduk. Ini 2 kali, diputar 2 kali gini. Oh tuh. Ya sekarang Ija coba tunjukkan. Kelompok lain diperhatikan, nanti ditanggapi bagaimana cara Ija melakukan tolakan awalan dan juga berdiri di pinggir. Lompat dulu. Oke. Jangan keluar, ingat jangan keluar. Gimana? Ini adalah salah satu bentuk kesalahan. Sudah, silakan kumpul. Main itu. Ya, baik. Sekarang kita akan melakukan refleksi. Coba. Perhatikan. Kita akan melakukan refleksi terkait hasil pembelajaran kita dari tadi selama beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, cara memegang peluru ada berapa? 3. Yang pertama. Di belakang dari kelingking memegang samping peluru dan ditekuk. Oke. Kemudian yang kedua, 4. Lempar dari di belakang dan dari memegang di samping. Oke. Kemudian yang terakhir. Memegang dengan cara biasa atau peluru meletakkan dengan telapak tangan. Ya, tepuk tangan untuk Ija. Nah, kemudian untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan hasil belajar kalian, sudah perhatikan. Sekarang Bapak kasih lembar kerja siswa. Ya, silakan dibagi. Geser ke sana. Bagi. Kasih ke belakang, kemana juga. Di belakang. Waktunya Bapak kasih selama 5 menit. 5 menit waktunya. Tulis nama dan kelas, jangan lupa. Sudah. Waktu tinggal 1 menit. Tinggal 1 menit waktunya. Jangan kumpul. Ayo, waktu habis. Oke. Sekarang kita lanjut di kegiatan penilaian yang berkaitan dengan keterampilan. Nanti Bapak panggil satu-satu. Kemudian maju. Kemudian kalian lakukan gerakan tolak peluru gaya ortodoks. Baik, sekarang Afriatun. Ayo Afriatun.
Aryani. Oke, tepuk tangan untuk Aryani. Kemudian selanjutnya Azwar. Azwar. Jangan dilewati garis Azwar. Oke. Sekarang Putri. Ya, baik, terima kasih atas partisipasi kalian sudah selama mengikuti proses pembelajaran. Sekarang kalian silakan duduk terlentang. Duduk terlentang. Kita akan melakukan pendinginan. Dua barisan, maju sini. Buat dua barisan. Oke, duduk terlentang. Benar ready? Terlentang. Sekarang gerakan kakinya. Atas bawah. Ke atas bawah, jangan dulu. Atas bawah. Kemudian ada teman di depannya, ditepuk-tepuk punggungnya. Ditepuk-tepuk punggung temannya. Tarik nafas mulai dari bawah. 1, 2, 3. Tarik nafas. Buang. Lagi kali. Tarik nafas. Teriak dong. Terakhir. 1, 2, 3. Tarik. Oke. Sekarang duduk kembali. Masih. Duduk kembali. Ya, jadi kita simpulkan hasil pelajaran kita pada pertemuan. Duduk di bawah. Sekarang kita simpulkan siapa yang bisa mewakili teman-temannya untuk menyimpulkan hasil belajar kita pada pertemuan ini. Yang saya simpulkan adalah cara memegang peluru ada 3. Yang pertama, ketiga jari ada di belakang, jari kelingking ada di samping peluru dan ditekuk. Yang kedua, 4 jari ada di belakang dan ibu jari di samping peluru. Oke. Yang ketiga, memegang dengan cara biasa atau peluru ada di tengah telapak tangan. Oke. Tepuk tangan untuk Ija. Berhubung Ija juga mendapatkan nilai terbaik, nilai keterampilan dan juga nilai pengetahuannya, Bapak kasih hadiah pulpen. Ini Ija, pulpen baru. Iya, terima kasih kembali saya ucapkan kepada kalian atas partisipasinya selama proses belajar. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi senam lantai. Jadi kalian pelajari dulu di rumah tentang materi senam lantai sebelum kita akan membahas dan mempelajari pada pertemuan kita berikutnya. Ada pertanyaan? Berarti sudah bisa dipahami semua? Sudah. Oke. Sebelum menutup pertemuan, kepada anak-anak sekalian, tetap semangat dan mohon maaf apabila dalam penyampaian Pak Guru dalam kegiatan belajar kita ada kekurangan ataupun ada hal-hal yang tidak berkenan di hati kalian, Pak Guru mohon maaf. Untuk menutup pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai bertemu di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.